Rencana pemungutan dana ketahanan energi dari BBM memang cukup menghebohkan di penghujung tahun 2015. Dukungan maupun protes berdatangan, termasuk diantaranya soal payung hukum yang tidak jelas atas kebijakan ini. Dikatakan sebagai pendukung dalam upaya penciptaan ketahanan energi. Haruskah lagi-lagi masyarakat yang menanggungnya, bahkan ketika masyarakat juga sudah dikenai pungutan pajak? Di tengah kelegaan saat rencana penurunan harga BBM diumumkan di akhir tahun 2015, masyarakat kembali dikejutkan dengan rencana pemerintah memungut dana ketahanan energi. Rencana ini langsung memicu pro kontra dan perdebatan di kalangan masyarakat. Untuk BBM premium, pemerintah berencana memungut Rp200 per liter. Sedangkan untuk solar, dana pungutan rencananya sebesar Rp300. Jika dikalkulasikan selama 1 tahun, besaran pungutan ini akan mencapai 16 triliun rupiah. Opsinya ke korporasi, APBN, bisa penyisihan, bisa juga. Kan sebetulnya ujungnya kan ke konsumen juga, cuma ada yang langsung, ada yang tidak langsung gitu. Ini kan sebenarnya bagian dari iuran gitu, iuran. Dan jangan lupa sebagian itu sebetulnya untuk membayar utang karena kita sudah nguras selama ini dan tidak dikembalikan. Dan sebagian juga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di 2.519 desa yang masih belum dapat listrik. Jika harga minyak naik nanti, kalau ini digunakan, harga BBM, harga internasional naik, harga BBM dalam negeri bisa tidak naik karena pemerintah mempunyai dana cadangan ini, bantalan ini. Jadi juga untuk melindungi nanti gejolak, mana tahu ya, terjadi peperangan di Timur Tengah. Itu harga minyak akan naik. Nah, pemerintah punya dana cadangan untuk supaya BBM di dalam negeri tidak naik sebesar kenaikan harga internasional. Protes keras yang menyuarakan penolakan datang dari berbagai kalangan. Urgensi penarikan dana iuran dari masyarakat dipertanyakan karena pemerintah juga telah memungut pajak dari berbagai sektor. Demikian juga transparansi atas alasan penerapan serta tujuan penggunaan dananya. Payung hukum untuk dana patungan ini juga dipertanyakan. Sebelumnya pemerintah berargumen dasar hukum aturan ini sudah jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan PP 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional. Kalau ada undang-undangnya, undang-undang yang mana? Kalau undang-undang dikatakan undang-undang energi pasal 31, pasal 30, kalian bisa baca semua. Pasal 30 itu adalah menyangkut menyangkut penelitian dan pengembangan Litbang. Saya kira kalau ini akan diimplementasikan di 2016, sementara pembahasan di APBN 2016 kemarin juga belum disinggung masalah ini, saya kira tidak ada dasar hukum. Sehingga kalau untuk tertib administrasi pemerintahan, bagaimanapun kita ini kan menjalankan pemerintahan, jadi harus tertib administrasi pemerintahan, ini tentu belum bisa dilakukan. Ya, sebelum ada payung hukum yang jelas, itu saya kira itu menjadi pungli, ya, pungli kepada rakyatnya yang dilakukan oleh negara. Dan kemudian kalau kelembagaannya juga belum jelas, itu nanti cara mengaudit bahwa dana ketahanan energi itu betul-betul digunakan untuk dana ketahanan energi juga seperti apa. Banyaknya suara ketidaksetujuan yang muncul akhirnya membuat pemerintah memutuskan untuk menunda pungutan dana ketahanan energi ini. Pembahasan rencananya akan dibuka lagi saat revisi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2016. Bahwa akhirnya ya setelah memperhatikan semua diskusi dan pemikiran yang ada, kemudian dianggap lebih baik dibicarakan aja deh di DPR daripada diputuskan kemudian ada kontroversi macam-macam.